Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember ya, sudah masuk pada minggu yang kedua, dan kita sedang mengucap syukur. Kita mengadakan suatu rangkaian ucapan syukur sepanjang sebulan ini untuk merayakan Natal. Beberapa kategori kita sudah melakukan Natal dari sekolah minggu, Youth Teens, dan WBI semalam. Tapi satu hal yang hari ini firman Tuhan taruh di hati saya untuk saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai jemaat GBI Pondok Maharta. Mari kita sadar, Natal bukan hanya setahun sekali kita rayakan. Kita tahu, bahkan saudara sepupu kita, agama yang lain tahu. Bahkan kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, setan pun tahu bahwa Yesus lahir ke dunia, Yesus melayani, Yesus mati, bangkit, dan Yesus naik ke surga. Itu agama lain tahu, walaupun ada yang tidak mengakui, saudara ya. Setan pun tahu. Kuasa Tuhan seperti apa, setan tahu. Nah, hari ini kita mau belajar agar kita menjadi orang Kristen yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, kuat dalam Tuhan. Iman yang kuat dalam Tuhan, sudah ngerti ya? Kalau iman yang kuat, artinya tidak tergoncang oleh apapun. Iman yang tangguh tidak dapat ditukar dengan apapun. Iman yang kuat adalah iman yang tidak bisa dijual karena apapun. Ingat baik-baik, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen, tidak tergoncangkan imannya walaupun keadaan ekonomi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen bukan berarti tidak punya masalah. Saya ulang, jadi orang Kristen bukan berarti tidak punya masalah. Masalah pasti akan selalu ada, sebab kita hidup dalam dunia. Dunia ini penuh dengan masalah. Dunia ini penuh dengan air mata. Dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Dunia ini rentan dengan kehancuran. Yang setuju katakan amin. Itulah keadaan dunia. Tetapi yang membedakan kita menjadi Kristen, saat ada pergumulan, saat ada masalah, kita akan mendapatkan kekuatan. Bedanya di situ, saudara. Walaupun mungkin kuat sih Mi, kuat sibuk, tapi aduh gimana ya, iya, tapi percayalah di dalam Tuhan saudara pasti kuat. Untuk itu saudara sangat membutuhkan komunitas yang sehat. Sehebat-hebatnya seseorang, sekaya-kayanya orang, dia berstatuskan Kristen, tetapi kalau tidak ada dalam komunitas yang sehat, dia lambat laun akan menjadi lemah, terhilang, dan hancur. Jadi bersyukurlah saudara punya gereja lokal, bersyukurlah saudara masih ada yang ngingetin, ayo kita ibadah, ayo miliki komunitas yang sehat. Anak-anak muda, youth teens, dengar baik-baik. Engkau bisa bertumbuh, punya iman yang kuat kalau engkau punya komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat, yang tentunya cirinya seperti apa Mi? Cirinya membawa engkau yang pertama dan pasti, membawa terus kepada kebenaran ilahi. Kalau sampai engkau tidak punya komunitas yang sehat, gampang cara bedainya. Gampang, saudara. Kalau engkau punya pacar, kalau engkau punya, kalau bahasa saya, punya mainan baru, punya hobi baru, apa saja, cek. Kalau itu membawa engkau memiliki gradasi atau memiliki jenjang kerohanian yang levelnya terus turun, jawab sendiri. Dari dulu saya selalu gini, Tuhan tidak akan pernah memberi apapun dan siapapun. Ini bisa manusia, bisa pacar, bisa apapun juga. Apapun ini bisa apapun juga yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu, nah aku akan memberkati kau sesuatu ya, aku akan kasih kau sesuatu ya, aku akan kasih kau pasangan hidup yang membuat kau jauh dari Tuhan. Never. Untuk itu dengar baik-baik, camkan firman Tuhan saat ini. Untuk kita punya iman yang kuat, mari belajar untuk kita memiliki komunitas yang sehat. Komunitas yang benar dan sehat itu ada dua. Yang pertama tentunya komunitas hubungan kita dengan Tuhan. Itu sumber masalahnya. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan sudah mulai redup, mari cepat-cepat tombol warning saudara ditekan. Mari coba cek
Kalau sudah enggak doa, ibadah, udah angot-angotan, sudah enggak rasa getaran-getaran cinta sama Tuhan, 4M sudah, sekarang udah nggak ada 4M lagi. Saudara yang jemaat lama dulu pasti masih ingat 4M. Yang baru 4M apa ya? Makan, mandi, minum, bukan saudara ya? Ya, masih ingat? Kakus doang ingat nih, ayo. Yang pertama apa saudara? Hah? Makan. Yang pertama apa? Kau membaca. Menerima apa? Firman Tuhan. Ya, menerima firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan. Setelah dengar khotbah nih, direnungin. Ini firman Tuhan gue banget nggak ya? Jangan marah, kalau gue banget tuh jangan marah, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh yes Tuhan, boleh tegur. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab sebentar lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Nanti kalau sampai udah nggak ada yang bisa tegur saudara, saudara akan kangen dengan orang-orang yang bisa tegur saudara. Kalau sudah tidak ada gereja yang berdiri, sudah nggak ada firman Tuhan, saudara akan rindu dengan firman Tuhan. Dan saudara tidak akan jumpai firman Tuhan. Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Melakukan. Kalau sudah menerima, sudah direnungkan, iya ya, ini gue banget firman Tuhan ya. Iya ya, gue gak boleh begini ya. Iya ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Nya. Iya Tuhan. Lalu dilakukan. Buat apa cuma khotbah, didengar, lalu udah. Wah, khotbah ini mah buat dia nih. Khotbah ini buat dia. Firman Tuhan itu selalu buat kita. Katakan amin. Selalu buat kita. Setelah kita melakukan, lalu apa saudara? Membagikan. Setelah kita melakukan firman Tuhan, ada mukjizat yang terjadi. Yang dulunya kasar jadi lembut, yang dulunya pelit jadi murah hati, yang dulunya hidupnya sembarangan mengalami pemulihan. Waktu kita mengalami perubahan, kita harus bagikan kepada orang lain, kesaksian kita bagi orang lain, dan itu yang membuat Tuhan tersenyum. Katakan amin. Saya pernah katakan, Tuhan tidak akan jadi kaya dengan uang saudara. Tuhan tidak akan menjadi merasa wah ya. Dengan mungkin saudara, saya tidak mengecilkan pelayanan good. Tapi selama pelayanan kita, saudara, hanya ritual-ritual, gak ubahnya kita dengan orang Farisi dan Saduki, saudara. Dan akhirnya tidak ada impact buat orang lain. Saya mau katakan saudara, Tuhan bilang zero. Jadi hari ini saya mau khotbah tentang apa? Mari miliki iman yang kuat. Iman yang kuat harus punya komunitas. Komunitas kita dengan Tuhan. Pastikan saudara pulih kembali hubungannya dengan Tuhan. Kalau saudara hubungannya dengan Tuhan sudah pulih, sudah sehat, saudara akan kuat menghadapi apapun. Katakan amin. Yang kedua, komunitas pergaulan. Ini bukan cuma anak-anak muda, ibu-ibu juga. Ibu-ibu kalau bergaul boleh. Saudara, saya tidak akan sudah bergaul dengan siapapun dalam artian, saudara. Dalam artian, nih kalau sekolah temanku di negeri banyak kan muslim, please silakan, ayo. Tapi di sana kok jadi berkat, gitu. Saya tidak suruh saudara di komplek ini, saudara. Waduh, kita semua tetangga-tetangga kita orang yang nggak percaya Tuhan. Apa kita tuh gimana? Eksklusif. Ayo kita pilih-pilih sendiri, yang Kristen suka cuekin. Oh jangan. Bahkan saya larang, kita harus jadi berkat, jangan eksklusif. Ibu-ibu punya komunitas di WBI, di tempat ini saling menguatkan. Amin ibu-ibu. Tapi di tetangga juga, bapak-bapak juga. Jadi komunitas yang sehat dengan Tuhan dan dengan sesama, siapapun orangnya, agar kita kuat. Nah masalahnya, ini yang saya mau tekankan khotbah saya. Masalahnya, kenapa kita akhirnya imannya nggak kuat? Natal cuma Natal, sebentar lagi nih 2017 lewat, lalu kita tidak mengalami perubahan karena kita jadi orang Kristen yang selalu ragu. Kata lain dari ragu apa saudara? Selain ragu apa ya? Bimbang, lagi labil, lagi galau. Galau ya. Banyak orang Kristen yang galau saudara. Iya nggak? Iya nggak ya? Oke. Ya ini khotbah saya. Ya judulnya masih ragukah kita? Coba saya nggak suruh ngomong, lihat kiri kanannya, mukanya muka galau nggak? Yang suami istri coba lihat, muka lu kayaknya galau terus deh.
Jangan memiliki wajah galau, saudara ya. Iya. Oke. Judul khotbah saya, masih ragukah kita? Masih galau nggak? Jadi orang Kristen mau kuat imannya, kebanyakan galaunya makanya kuat, saudara. Oke, next. Banyak orang percaya atau orang Kristen yang bertahun-tahun ikut Tuhan, namun masih tetap banyak keraguan, bimbang dan tidak percaya. Benar-benar bimbang, benar-benar ragu. Benar nggak sih? Iya nggak sih? Tuhan ada nggak sih? Kok begini sih? Katanya Tuhan sayang. Kok begini sih? Kenapa hidup gue begini? Nah, tadi udah disaksikan sama Devi. Kalau saudara mungkin, kenapa sih begini? Kenapa begitu? Saya pun merekayasa bahwa ini yang terbaik buat saya. Tapi apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur kita. Apa yang dipandang baik sama Tuhan, nanti endingnya pasti baik buat kita. Katakan amin. Walaupun kita tidak bisa menyelami hal itu, saudara. Kita ini banyak galau, banyak bimbang, banyak ragu dalam hal apa, saudara? Yang pertama, banyak orang Kristen itu ragu sama Tuhan. Wah, ini kan bahaya. Mau iman yang kuat, tapi ragunya dalam hal apa, Bu? Ragunya sama Tuhan. Jujur, nggak usah ngomong, jawab dalam hati. Sering nggak kita ragu sama Tuhan? Sering nggak kita galau sama Tuhan? Kita hanya mau terima yang baik-baik saja. Sama aja kita istrinya Ayub. Yang baik-baik saja, naik pangkat iya, naik ini iya. Aduh, kalau ada masalah, ini Tuhan ada nggak sih? Pertolongan Tuhan nyata nggak sih? Aku sedang berdoa, menantikan apapun lah, saudara. Kok Tuhan nggak jawab-jawab sih? Tuhan, aku pengen ini Tuhan, Tuhan aku pengen itu Tuhan. Kok Tuhan nggak jawab-jawab sih? Biasanya doa yang tidak terjawab begitu lama, manusiawi sih. Tapi bersyukur siang hari ini firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya juga buat saya, agar dari orang Kristen yang tidak mudah galau. Kalau mau kuat imannya, jangan bimbang. Apalagi bimbang, ragu, galaunya sama Tuhan. Itu namanya kebangetan. Ngomong lagi kenapa? Jangan kebangetan, mau bilang. Jangan kebangetan, ya. Jangan galau sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan Yesus itu hidup, amin. Tuhan Yesus itu ada, amin. Nggak kelihatan dengan mata kita, tapi Tuhan Yesus ada. Saya itu orangnya kalau khotbah lebih suka sebenarnya banyak setelin film. Karena manusia itu kalau ngomong doang suka lupa. Tapi seringkali kalau ada film itu nyepak di sini. Cuma ini ada cumanya nih. Saya dapetin film-film bagus itu di Android. Jadi kalau mau di transfer suka agak susah. Apalagi di lantai sini tidak ada wifi, saudara. Di bawah ada. Tapi saudara, saya berharap saudara tangkap dengan apa yang saya maksud, ya, yang firman Tuhan maksud. Ada banyak orang yang ragu, galau sama Tuhan. Kalau pergumulan yang masih bisa diatasi, ya yang mudah-mudah oke lah. Tapi kalau yang sudah berat, permohonan doa yang sudah berat, sakit, nggak sembuh-sembuh. Usaha bukan makin maju, bangkrut. Ini banyak yang saya tahu, ada beberapa anak-anak saya yang sedang punya masalah pelik secara manusia. Tapi mari siang ini saya mau mengajak, di balik semua masalah yang sedang kau hadapi, pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ini bukan rahasia lagi nih, saudara ya. Saya dan Bapak Gembala terus berdoa, khusus Bapak Teguh Ningok Berdiri. Percaya di balik semua peristiwa, Allah sedang punya maksud dengan hidupnya. Ya, siapapun yang sedang berdoa, yang sedang memohon sesuatu, Gunawan Christine, di balik permohonanmu, Allah sedang mempersiapkan yang sangat very the best buat kamu. Kadang kita nggak bisa nyelamin aja, saudara. Dan Tuhan lagi mau ajar. Apa itu sih yang jadi sumbermu? Apa itu yang jadi sumbermu? Ini kalau pahit-pahitnya aku nggak kasih. You mau apa? Sampai begitu, saudara. Tapi mari kita mau memahami. Jangan ragu kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak layak untuk kita ragukan. Yang kedua, ini parahnya juga. Banyak orang Kristen yang ragu, galau sama dirinya sendiri. Makanya ada banyak orang yang, gue begini ya, gue sebenarnya bisa gak sih? Gue mau goblok ya, gue mau jelek. Makanya ada banyak orang yang minder. Saudara-saudara sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin.
Di mata Tuhan engkau tidak pernah berkekurangan. Engkau biji mata Allah. Ini ya ampun, kenapa ya hidup gue kayak jamu monyet? Ini kenapa ya rambut gue kenapa begini? Ini kalau misalkan ada kutu aja, kutunya pusing, ini mau keluar susah. Karena rambutnya keriting-keriting, keluar susah. Aduh, kenapa gue begini? Kenapa gue hitam ya? Kenapa gue begini? Kenapa kok gue miskin ya? Kenapa? Saya mau katakan kepada saudara, hal-hal itu yang membuat kita akhirnya introvert, tertutup, minder, dan banyak hal. Kita ragu akan diri kita. Gambar diri kita mulai rusak. Kalau aku nggak sesukses dia, namanya gue belum jadi orang. Kalau gue nggak secantik dia, kenapa ya dia kok beruntung ya? Kenapa dia kalau cari pacar cepet ya? Kenapa? Jangan suka bandingan dengan orang lain. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dan masing-masing kita, Allah punya blueprint. Ini saya ulang lagi dulu, saya pernah khotbah begini nih. Setiap masing-masing kita, Allah punya rencana, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Jadi saudara, ada banyak hal yang sekarang kita tidak pahami. Kenapa keluarga gue begini? Kenapa keluarga gue hancur? Saya pernah khotbah juga, saya nggak mau ngulangin. Ada banyak kita menyalahkan diri sendiri, ada banyak kita cari kambing hitam, ada banyak kita galau sama Tuhan, bimbang sama Tuhan, bimbang sama diri sendiri. Kebanyakan dari kita, seringkali yang buat tuh kita sendiri, saudara. Tapi tidak pernah ada kata terlambat buat Tuhan. Kalau siang ini kita mau bertobat, Tuhan akan turun tangan memulihkan. Kalaupun tuh ada pergumulan masalah yang bukan dari kita nih, mana ada sih kita pengen sakit, mana ada sih kita pengen kehilangan, mana ada sih kita pengen seperti ini. Masalah baik dari diri kita sendiri maupun dari yang dari luar, dari siapapun yang tidak pernah kau duga, musibah atau apapun juga. Dengar baik-baik, Allah tidak pernah tertipu. Nah hari ini saudara, bagaimana agar kita tidak menjadi orang Kristen yang bimbang, galau dan ragu? Next. Yuk kita buka dulu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan apa saudara? Murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini yang saya mau garis bawahi. Hendaklah ia, ini bisa saya saudara kita, memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, yang bimbang, yang galau, yang ragu, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kitab Yakobus mau menekankan, kalau kita kurang hikmat, kalau kita sedang mendoakan sesuatu, mari hendaklah kita memintanya kepada Tuhan dengan iman. Kalau kurang hikmat, minta hikmat sama Tuhan dengan iman kita. Kalau kita sedang punya pergumulan masalah, mari datang kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, jangan bimbang, sebab orang yang mendua hati, yang galau, yang gelisah, yang ragu, dia tidak akan tenang. Yang dimaksud tidak tenang itu artinya konflik batin, saudara. Bener nggak ya? Allah ini bener nggak ya? Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Orang yang bimbang sama dengan orang yang kurang percaya. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Tapi sering bimbang? Nah kan gampang tahu pertanyaannya. Orang yang bimbang, yang ragu, bisa nggak ya? Ini gue sih mau begini, tapi kira-kira bisa nggak ya? Yakin nggak ya? Gue yakin nggak ya? Bisa nggak ya? Itu orang yang bimbang. Orang yang bimbang sama dengan orang yang kurang percaya. Saya nggak bilang orang nggak percaya loh, kurang. Saudara orang percaya, amin saudara. Saudara percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bimbang, kita ragu, saudara berarti kurang percaya. Kurang percaya sama siapa? Kurang percaya sama Tuhan.
Dan orang yang kurang percaya adalah orang yang tidak memiliki iman. Biasanya ujung-ujungnya khawatir. Yuk koreksi sama-sama. Bu, kita kan manusia Bu, khawatir sering, iya. Terus kalau saudara khawatir, bimbang, apa tuh saudara masuk neraka? Itulah kasih Tuhan yang besar. Tuhan tidak langsung menghukum kita. Melalui banyak hamba-hamba Tuhan dan khotbah siang ini Tuhan ingatkan, nah jangan cuma Natal, pasang pohon Natal, lalu perayaan Natal selesai, dapat hadiah, lalu semuanya beres, panitia tenang. Jangan seperti itu. Tapi mari belajar, arti Natal itu apa? Aku lahir ke dunia, buat apa? Buat engkau. Agar apa? Agar engkau tidak bimbang. Karena engkau punya Allah yang mau lahir, turun ke dunia, mati menggantikan engkau. Kurang apa coba Tuhan Yesus? Kurang apa? Coba saya tanya, kurang apa ya Tuhan ya? Suami ini belum tentu mau mati, boro-boro suami mati buat kita. Istri boro-boro, yang ada begalanya juga. Anak belum tentu mau mati buat kita. Tapi Yesus melakukan segalanya bagi kita. Saudara, biasanya kalau kita sudah bimbang, biasanya kalau kita sudah ragu, akhirnya kita kepercayaan kita kurang kepada Tuhan, dan setelah itu akhirnya iman kita mulai goyah dan ujung-ujungnya khawatir. Kalau sudah dirundung dengan kekhawatiran, khawatir ini, khawatir itu, wah jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begitu, khawatir, dan akhirnya itu landasan yang paling empuk buat iblis. Tuhan kurang apa saudara waktu saya khotbah di doa malam masalah. Waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Tahu ceritanya kan saudara? Batu menjadi roti. Ini bicara tentang kebutuhan hidup. Jadikan batu itu menjadi roti. Ini bicara tentang makanan, bicara tentang perut, kebutuhan perut. Setan tuh tawarin nggak begitu. Kristen sana, Kristen sana, susah kan kerja. Kristen sana, susah kan lu korupsi. Coba Kristen sana, susah kan. Padahal butuh makan, bayaran sekolah belum, wah, belum ini, belum itu. Kita mikirin perut. Dan Tuhan langsung jawab kepada iblis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu makan ya Bu? Enggak, Tuhan jawab begitu. Di saat kita melakukan firman, punya iman kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara kita. Coba saya tanya, semiskin-miskinnya saudara, saudara pasti bisa makan kan sehari 3 kali? Walaupun cuma nasi sama ikan asin, nasi sama kerupuk, makan nggak itu saudara namanya? Tipis-tipis udah nggak punya beras, Tuhan terlalu mudah mengirimkan orang yang nggak pernah kita pikirkan, tiba-tiba datang bayar utang lah, tiba-tiba adalah yang lagi hajatan tetangga sebelah nganter lah makanan. Semiskin-miskinnya kita, saudara, kita masih tetap bisa makan. Percobaan yang Tuhan alami yang kedua, apa saudara? Tuhan dibawa ke hubungan bait suci, disuruh ngapain? Jatuhkan dirimu, nanti malaikat akan menantang engkau. Tuhan dites keberaniannya. Ayo coba. Ya Tuhan kok dites keberanian sama setan? Coba. Dan kita tuh banyak kan kalah juga di situ. Coba loh, itu pendeta Adriana tuh Bu Gembala ngomong iman. Ngomong dia pendeta, dia enak, semuanya ada. Dia gak mikirin jemaat. Lu aja gak tahu besok mau makan apa. Ngomong tuh pendeta gampang. Tuh, setan udah mulai gitu. Coba, saya khotbah tentang iman. Amin, kebaktian selesai pulang. Ayo coba. Tuh, iblis begitu. Yesus dibawa ke hubungan bait suci. Ayo coba jatuh dirimu. Tenang aja Allah, tenang Tuhan. Entar malaikat menantang kok. Mau ngetes keberanian iman saudara di dalam saudara mempraktikkan. Dan kebanyakan kita gagal. Iya sih, kenapa? Karena nggak masuk logika. Segala sesuatu yang tidak masuk logika, kita mulai ragu. Percobaan yang ketiga, Tuhan dibawa kemana? Tuhan nggak dibawa kemana-mana, tapi Tuhan diperlihatkan apa saudara? Seluruh kemegahan isi dunia. Ini kurang ajarnya setan. Yesus, nih sembah gue, kalau lu sembah gue, ini semuanya gue kasih. Itu setan apa lupa ya? Itu yang menciptakan semua siapa gitu loh. Dia merasa memiliki, setan itu. Yesus sembah aku, nanti semuanya aku kasih tuh. Tuh lihat tuh, kehormatan.
lu jadi raja deh, semua kemegahan kenikmatan dunia aku kasih. Saudara, kita juga gagal di situ. Betapa sering karena materi, karena sesuatu, karena kehormatan, gak dihormati, penghormatan, harga diri, tahta, segalanya kenikmatan dunia, mudahnya kita gagal di situ. Tetapi jangan khawatir, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Hei setan, ada tertulis, tiga-tiganya setan gagal. Yesus menang. Mari kita belajar bagaimana dengan kita. Jangan jadi orang Kristen yang bimbang. Next, Yeki. Bagaimana agar kita tidak bimbang? Yuk kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Yesus lahir sebagai bukti bahwa dia Allah sendiri yang turun ke dunia. Jadi kalau saudara mulai bimbang dan ragu akan Tuhan, ayo coba sisir. Tuhan Yesus lahir ke dunia, dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang setuju dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, saudara boleh angkat tangan. Kalau yang nggak percaya Yesus bukan Allah, dia cuma orang biasa, jangan angkat tangan. Yesus adalah Allah sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh saudara sepupu kita. Enak aja, Isa itu cuma nabi, bukan Allah. Kalau nabi, semuanya nabi, siapa yang mau nyelamatin manusia? Mau nabi, mau pendeta, mau kiai, mau suku yang di Buddha hebat sekalipun, bahkan Nabi Musa sekalipun tidak bisa menyelamatkan manusia, membawa manusia seluruh dunia untuk masuk kerajaan surga. Gak ada yang bisa. Jadi siapa yang bisa? Yang bisa, yang punya surga, Allah sendiri harus turun ke dunia. Nangkap saudara? Jadi Yesus adalah Allah. Kalau kita biar tidak ragu, tidak bimbang, ayo kita lihat. Bukti yang pertama, Yesus lahir ke dunia. Dia Allah. Dia Allah sendiri. Buktinya apa, Bu? Coba kita lihat bersama-sama ayatnya. Kita lihat bersama-sama ayatnya, saudara. Matius 1 ayat 18. Yesus adalah Allah. Bukti yang nyata agar siang ini setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang menunggu jawaban doa, yang sedang punya pergumulan, yang sedang punya masalah, masa mau ninggalin tahun 2016 masuk tahun 2017 imannya sama, masih ragu aja. Kapan berubahnya, saudara? Mari kita mau belajar siang hari ini. Firman Tuhan ini cukup tajam. Kalau sudah nyimak dari awal sampai akhir tanpa ada rasa ngantuk, sudah tangkap sebenarnya. Ya. Oke, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, perhatikan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus, belum. Tetapi ketika ia Yusuf mempertimbangkan maksud itu buat ceraiin Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Perhatikan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari. Jadi Yesus bayi yang kita rayakan tiap tahun ini, saudara, lahir bukan karena persetubuhan, bukan dari sperma laki-laki, tetapi dari Allah sendiri, yang membuktikan Yesus adalah Allah. Pertanyaannya, dan saya bertanyakan kepada saudara, masih ragu? Masih ragu saudara menyembah Yesus yang adalah Allah? Kalau Allah itu yang menciptakan alam semesta, kalau Allah itu, saudara, yang betul-betul membuat kita yang tidak layak dilayakan, masih ragukah kita? Bukti yang nyata bahwa Yesus lahir ke dunia itu bukti yang membuat kita siang ini tidak ragu lagi akan kuasa Tuhan. Sementara saya khotbah, ada beberapa saudara mungkin yang bertanya dalam hati kecil, Bu, itu nggak usah dikhotbahin, nggak usah diomongin lagi, Bu. Nih, saya nggak bakal ragu. Kalau saya ragu sama Yesus, saya tidak akan duduk di sini. Ya, saudara bisa ngomong begitu dalam hati kecil saudara, nggak semua. Ada mungkin yang sekilas. Tapi yang saya mau katakan pada saudara begini. Berapa persen dalam hidupmu, sepanjang kau hidup sampai sekarang ini duduk di hadapan saya, lebih banyak ragunya apa lebih banyak mantapnya imannya? Jawab saja dalam hati.
Bukankah kita sering ragu? Bukankah kita sering, kenapa Tuhan begini? Asal kalau punya masalah sampai jatuh ya di grafik nadir paling bawah, wah udah mulai kenapa lama Tuhan nunggu jawabannya? Aduh Tuhan, kenapa nih aku nggak dapat jawaban? Kenapa Tuhan masalahnya berat? Siang ini Tuhan ingatkan. Nah, sebelum meninggalkan tahun 2016 memasuki 2017, stop. Sampai kapan lagi engkau meragukan aku? Kalau aku Allah sendiri harus turun ke dunia lahir, masih kurangkah kasih karuniaku kepadamu? Yesus tanya siang ini kepada kita. Bukti apa lagi agar kita tidak meragukan Tuhan? Next lagi, PowerPoint. Pelayanan Yesus yang penuh kuasa. Dia bukan hanya seorang guru. Murid-murid Yesus tuh yang 12 manggilnya guru, karena pada waktu itu setiap orang zaman Yahudi, zaman Tuhan Yesus, kalau ada seseorang yang mengajarkan sesuatu, ya, kan Yesus mengajarkan kebenaran kerajaan surga, maka pengikutnya harus menyebut dia guru. Oke, no problem, ya. Yesus bukan hanya guru, tapi Yesus juga bukan hanya nabi. Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Allah sendiri yang turun ke dunia dan melakukan kuasa yang luar biasa. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara, agar kita tidak ragu, tidak meragukan Tuhan. Tadi kan saya bilang, kita ini suka galau, ragu dua. Satu sama Tuhan, satu sama diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja sudah ragu, gue ini siapa ya? Kayak orang gila. Gue siapa ya? Orang apa namanya kalau yang lupa itu? Amnesia. Saya pernah khotbah tuh, banyak orang Kristen yang amnesia. Gue siapa ya? Gue ini punya Tuhan gak ya? Nah, biar tidak seperti itu, ingat nih poin yang kedua saudara. Tuhan Yesus bukan hanya lahir yang membuktikan dia dari Allah sendiri, tapi semasa pelayanannya dia melakukan hal yang sangat luar biasa. Dia menyembuhkan yang sakit, yang mati dibangkitkan. Saya sudah banyak film tapi tidak bisa ditayangin sudah. Next ya sudah ya, saya masukin film semua ke USB deh. Jadi saya pada film-film, karena saudara kalau cuma denger begini antara ngantuk, antara sadar dan tidak sadar. Kebanyakan ada di bawah alam sadar. Jadinya kalau di setelin film, gitu. Makanya orang senang nonton di XX1 ya. Pelayanan Tuhan yang sangat luar biasa. Minggu kemarin yang waktu saya khotbah, bukan kemarin, 2 minggu yang lalu yang saya khotbah, yang nggak datang nggak lihat film, ya. Itu saya kasih cuplikan film-film di mana Yesus banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan perhatikan ya, kuasa mujizat itu bukan hanya dilakukan oleh Yesus saja, tetapi juga diturunkan bahkan setiap orang yang percaya Yesus bisa melakukan mujizat. Katakan amin. Bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus yang mengusir setan dan setan lari. Bukan cuma bayangan Petrus saja lewat orang sembuh. Saudara pun yang percaya Yesus bisa melakukan mujizat. Yang amin ragu-ragu. Saudara pun bisa mengusir setan. Amin. Luar biasa. Saya senang tuh kalau setan kencang tuh saya senang. Walaupun setannya setan genderuwo dan setan yang banyak. Amin. Oh, kirain kurang. Setannya bukan tuyul. Pak Jen pernah ngomong di sini, kalau ada orang kesurupan gak usah panggil Pak Jen dan Bu Andri. Even aja bisa. Even Christopher bisa. Dulu saudara, saya cerita ya, di waktu saya tinggal di Keraton, di Kepatian saudara. Kepatian itu daerah Solo, ya. Saya masih tinggal di lingkungan Keraton. Saya kan banyak abdi dalam tuh, banyak pembantu Keraton, dan rata-rata pasti mereka semua Muslim. Ya, Muslim gitulah, Muslim kebatinan. Nah, ada salah satu pembantu abdi dalam saya, dia punya ibu sudah tua gitu ya. Namanya saya lupa deh, Mbah. Manggilnya udah Mbah, saya kan masih kecil gitu ya. Mbah Sastro apa ya? Itu nanak-nanak, ya. Nah, dia kesurupan sebenarnya. Dia kesurupan, namanya dulu Keraton. Keraton itu yang nggak ada apa-apanya dibikin ada apa-apanya. Ini bunga ini nggak ada apa-apanya. Ini yang ngerangkai Bu Yunita ini. Ini kalau misalkan bunga yang nggak ada apa-apanya,
Lalu tiba-tiba setiap malam Jumat Kliwon kita kasih sesajen di sini, terus besok kita sembah-sembah bunga, ya nggak ada apa-apa jadi ada apa-apanya saudara. Nah di Keraton tuh begitu. Saya lupa nih Rika udah lahir apa belum gitu ya. Di Kepatian. Nah itu ibunya, kalau saya panggil itu biasanya si Wotari. Nah Wotari itu punya ibu gitu ya. Nah kesurupan. Saya masih kecil, baru pulang dari sekolah minggu. Saya kecil. Kegedean kalau sedihkan, Tasya kalau salah, ya masih kecil. Pulang dari sekolah minggu, anak kecil tahu apa sih saudara? Lagi jalan gitu. Orang berkerumun. Karena yang kesurupan ini maunya bersumur. Mbah-mbah kan namanya mbah, nenek-nenek kan pasti perempuan ya, tapi suaranya laki-laki. Tahu nggak kesurupannya berapa lama? 1 bulan. Kesurupan di rumah, dipasung, gitu dia dilepasin lah. Saya nggak tahu kenapa itu pasungannya lepas. Jadi itu dia mau siap-siap nyebur sumur. Nah saya perhatiin kok rame-rame kenapa ya? Saya kok balik sekolah minggu. Enak apa toh gitu. Itu bahasa Spanyol. Enak apa toh ya? Ternyata itu dia udah di bibir sumur tuh. Kalau sumur kan zaman dulu kan begini ya. Dia udah gini. Ya macam-macam ya boy, macam-macam gitu soalnya cowok. Dia udah mau nyebur. Ya macam-macam. Iki sing bau rekso. Arep gitu ya. Ntar diterjemahin saudara. Jadi dia udah banyak semuanya nih. Lain kan musuh juga ya. Pasti pada begitu ya, pada megangnya sambil surat-surat itu ngerti lah ya. Oh iya gitu. Wah ada juga dipanggil orang pinter saudara ya. Saya nggak tahu ini pinter-pinter bener apa pinter-pinteran. Pokoknya bangun orang pinter lah. Nggak tahu kenapa gini. Saya masih kecil pulang sekolah minggu ngeliatin. Dan mereka goblok nih orang. Setan diambil masukin ke dia lah. Yang masukin dia kalau orang pinternya kesurupan sampai mau lepasin. Nah, saya masih kecilnya mikir goblok nih orang ya. Goblok kan situ orang pinter. Jadi dia, orang mau masukin botol ya. Gitu kan, es kopi dulu. Ini nggak. Ini ya lah goblok. Dimakan dulu. Ya tetap aja. Tahu nggak saudara itu udah satu dipegangin, kaki satu sudah di dalam sumur nih. Gitu. Saya memang enggak. Oh, bahasa asal emang udah biasa, udah sebulan kesurupannya. Oh iya biasa. Saya cuma nengok gitu. Tiba-tiba dia kesurupan lihat saya. Gitu. Gitu. Sopo kowe? Untung saya nggak jawab. Aku iki. Gitu saya. Sopo kowe? Saya diem aja kan. Jangan nih. Saya terjemahin lah kalau sudah mati. Siapa kamu? Saya digituin. Siapa kamu? Jangan kesini-sini. Jangan ikut campur. Sana. Silau aku. Silau. Gitu. Silau? Itu Petromah. Silau. Sono. Bocah cilik. Sono. Saya digitu-gituin. Anak kecil. Sono. Silau aku. Udah. Papa saya ngambil saya. Tapi sementara itu yang kesurupan ngomong gitu. Papa saya tangkap. Papa saya masih hidup. Papa saya tangkap. Pak, ngapain sih Pak itu kok marah-marahin aku? Ya saya nggak ngerti, tapi saya nggak ngapain tuh. Apa saya begini waktu masih kecil? Diam kok. Dalam nama Yesus, saya nggak ngerti sebenarnya. Saya masih kecil banget. Saya cuma, Pak mau nangis saya dilihatin. Saya nggak panggil nama Yesus, saya biasa aja. Tapi Bapak bilang, itu kuasa kegelapan. Lihat sesuatu yang beda. Kita ini orang-orang percaya. Nggak ngusir pakai dalam nama Yesus tuh. Kita cuma lewat doang. Udah gitu. Saya berapa kali begitu sudah. Teman saya pramuka juga begitu. Ya, lagi pramuka, lagi kemah gitu. Saya masih ingat sudah ya. Saya pernah cerita lagi kemah di tenda-tenda. Saya dulu jarang ke gereja, nakal juga teman-teman. Jarang ke gereja, masih remaja. Lalu ada tenda-tenda begitu. Udah ikut persami pramuka. Nah, salah satu teman saya namanya Yuli. Yuli itu kesurupan. Kesurupan dia kan perempuan. Dia bilang katanya Nyai Roro Kidul, katanya dia, ya. Nyai Roro Kidul karena dari jauh perempuan. Itu tuh memang di pesisir pantai selatan, tembusan pantai selatan. Saya nginep di situ. Nah, dari anaknya Bu Santi yang pinter nembang itu saya. Tahu nembang, saudara? Nyinden. Jim,
jangan ngantuk jadi. Pasti aku lakukan. Saudara sembang. Saya dulu dipanggilnya bukan Andri. Saya dipanggil sama teman-teman itu Ayu. Memang Ayu sih. Saya dipanggilnya Ayu. Yuk, cepat deh nembang. Habis gue gak ngantuk-ngantuk nih. Jadi lu nembang deh, ntar biar gue ngantuk. Enak aja lo sama gue buat tidur gitu ya. Jadi kalau mau saya nembang. Saya nembang gitu-gitu kan. Saya nembang-nembang gitu. Tapi lama-lama saya pikir, saya nggak tahu kenapa saya udah lama di gereja sudah. Itu saya terhilang sama satu keluarga itu waktu saya SMP kelas 3. Itu terhilang dukun-dukunan semua. Nah, tapi walaupun saya sudah tidak ke gereja, kok di hati kecil saya tiba-tiba ada yang bicara, kamu itu daripada nembang manggil setan, coba nyanyi dong. Masih ingat lagu sekolah minggu, saya udah lama ke gereja. Saya ingat lagu remaja itu zaman dulu, hari ini itu sudah remaja youth teens. Lagunya cuma taunya hari ini harinya Tuhan, saking jarangnya ke gereja. Hari ini harinya. Saya nggak jadi nembang, saya nyanyi. Hari ini, yuk jangan berubah, yuk di aja gua. Hari ini harinya Tuhan, Kacau, ini hari Selasa bukan harinya Tuhan, ya terus gitu. Emang, terus saya nyanyi lagu Kristen. Besok paginya saya jalan lewatin tendanya si Yuli sama. Ya ampun, belum lepas-lepasin juga. Saya juga nggak ada rasa tuh beban. Dia kesurupan. Aku anak Tuhan, aku lepasin dia enggak. Waktu saya juga jarang ke gereja. Lihat aja saya takut, saudara. Sama, saudara. Waktu saya lewat, itu si Yuli merangkak-merangkak gitu, dipegangin sama guru-guru saya, disolatin juga begitu. Jadi gini, liatin saya lagi. Ya elah, setiap orang kesurupan ngeliatin gue gitu ya. Udah ngeliatin saya gitu, sama saudara. Itu besoknya saya akhirnya udah berubah, nggak nembang-nembang lagi. Saya terus, Tuhan tinggal sehari lagi camping, Tuhan tolong aku. Saya ini nggak pernah ke gereja, tapi saya masih ingat Tuhan dengan sisa iman yang ada. Tuhan Yesus jaga aku, lindungi aku biar nggak kesurupan. Jadi di situ akhirnya saya doang yang Kristen dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mau tidur, Tuhan Yesus jaga dan lindungi aku. Itu besoknya saudara, besoknya karena sudah mau pulang camping sudah bubar, yang kesurupan nggak keluar-keluar, masa ditinggal di situ. Lu gimana ya? Udah. Saya ngomong sama guru saya, Pak, saya doain ya Pak. Saya juga bingung doainnya. Saya doain juga nggak jarang ke gereja. Saya dari Jawa aja. Saya dari Jawa saya doain Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kesurupan jauh banget saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Ngusir tapi takut. Jadi saya beraninya dari jarak jauh. Pakai tenaga dalam saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya gini, bahasa roh pun juga belum, saya belum baptis Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada setan-setan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus biar keluar dari tubuhnya Yuli. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya begini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya tuh maksudnya mau di alam roh tuh saya mau ambil kuasanya Tuhan gitu loh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, tapi saya dari jauh-jauh, saya nggak berani deket-deket. Lepas, itu yang kesurupan dari jauh-jauh. Dia teriak, lihat saya, dia lari cepat banget ke saya. Jadi dia ngejar saya. Jadi di pohon kelapa itu putar-putaran, nah itu tuh saudara. Baru kali itu pelepasan, yang melepaskan dikejar setan. Nama Yesus. Jadi saya juga nggak terlalu berani gitu. Nama Yesus, nama Yesus. Aduh. Tapi terakhir, waktu dia lari, saya masih ingat banget. Saya gini, masa gue lari terus sih, saya balik. Dalam nama Yesus, lepas. Dia jatuh. Udah, dari tadi aja ya gue. Dia jatuh lepas. Udah, Pak, udah Pak, saya pulang Pak. Lah, Dri, ini gimana Dri? Udah Pak, susah kali Pak, saya nggak tahu pada lepas. Susah kali Pak, udah ya Pak ya. Udah, saya beberes, saya naik truk, saya balik. Nggak tahu apa saudara. Dri, si Yuri itu tadi udah sembuh. Oh iya Pak, iya. Semenjak itu saya bertobat, saudara. Besoknya saya ke gereja ketemu lah sama Pak Joni. Ketemu lah sama Pak Joni, ya. Oke, cerita sih ya, oke. Saudara, jadi sekali lagi pelayanan Yesus sangat luar biasa. Oke, nah. Masih tenang aja, masih lama ya. Habis ini sudah selesai, saudara. Yang terakhir, ini sudah terakhir, saudara. Yang terakhir,
Agar kita tidak ragu akan Allah, tidak bimbang akan Allah, karena kuasanya yang luar biasa. Yesus sudah lahir dan dia Allah sendiri. Jangan ragukan Tuhan. Yang kedua, pelayanan Tuhan penuh dengan kuasa. Dia lahir, mati, bangkit dari kematian, naik ke surga. Dan ini poin yang ketiga, nanti Tuhan akan datang di awan-awan. Datang yang kedua kali, sama seperti waktu dia naik ke surga di awan-awan. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera tiba. Jadi kalau saudara hari ini masih ragukan Tuhan, ragukan kuasanya, ragu sama diri sendiri, bahwa aku minder, saya sudah katakan tadi, saudara berharga di hadapan Tuhan. Jangan ragukan lagi keberadaanmu, karena engkau dimiliki oleh Tuhan. Jangan ragukan Tuhan, sebab Tuhan Yesus kalau janji pasti digenapi. Katakan amin. Termasuk janjinya untuk kedatangan yang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ini poin yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tetapi bukan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah diberitakan dari masa-masa, bahkan dari masa perjanjian lama. Begitu lama, bukan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun yang lalu. Tapi kenyataannya mana? Kok Tuhan gak datang-datang ya? Bahkan sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Lalu akhirnya kita berpikir, wah, Tuhan lupa dengan janjinya. Jangan-jangan Tuhan tidak datang yang kedua kali. Siang ini saya mau tegaskan pada saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kedatangan Tuhan itu mungkin sampai detik ini, tanggal berapa sekarang? 11 Desember Tuhan belum datang, bukan berarti Tuhan lalai. Tuhan lupa dengan schedule-nya. Tuhan akan datang, rapture pengangkatan. Tuhan tidak pernah lupa. Itu akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan sampai saat ini belum menyatakan diri untuk mengangkat kita, Tuhan memberikan kairos, kesempatan kepada saudara untuk berbalik dan bertobat. Katakan amin, saudara. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Saya khotbah di doa malam kemarin. Hal yang paling menyakitkan dan menyedihkan saat saudara menjumpai orang yang saudara kasihi, entah suami, entah anak, entah istri, tiba-tiba tidak ada. Yang saudara jumpai hanya pakaiannya. Sangat mengerikan. Masa pengangkatan, kalau kita tidak diangkat dan baru kita sadar kita tidak diangkat, saudara mau nangis darah pun Tuhan berkata terlambat. Wah, sangat menyedihkan. Kalau ditinggal mati, sedih gak saudara? Sedih. Tapi kalau sampai masa pengangkatan, terus lalu tiba-tiba terus cari. Saya kan kasih contoh di doa malam tuh. Di Kristina sama Gunawan lagi nih. Gun kemana Gun? Gitu ya, doa malam. Kata Gunawan di toilet gitu. Gunawan diangkat. Waduh, bayangin kayak apa? Bisa bayangin ini. Pak Adi cari Given mana Given? Cari Siska, nggak ada. Berarti ketinggalan Pak Adi. Ini contohnya saya. Ih, rasanya kayak apa? Mau nyari-nyari nggak ada. Kalau kita ditinggal mati, keluarga kita datang ke kuburan, ya kuburan doang sih, angkutan tanah doang. Tapi udah nggak ketemu. Tapi kalau pengangkatan benar-benar di depan mata, waduh, luar biasa. Nah saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal. Kalau saya dibuka dalam Matius 24 ayat 41, bila ada dua orang yang sedang ada di batu kilangan, maka yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, maka yang satu ditinggalkan, yang lain diangkat. Dua orang, ini bicara sebuah komunitas keintiman. Entahkah itu suami istri, entahkah itu orang tua anak. Pastikan seluruh keluarga saudara diangkat. Kalau saudara diizinkan tidak meninggal sampai rapture.
Ini bukan dongeng, ini tidak bisa dipahami oleh agama lain. Jangankan ngomongin rapture, pengangkatan sama agama lain, ngomongin Tritunggal aja puyeng kan. Makanya firman Tuhan bilang, kita ini dianggap kebodohan sama mereka. Ya biar aja, mereka nggak bisa nangkap. Ingat saudara, ini kalimat yang terakhir, ingat kemuliaan yang Tuhan berikan, yang akan saudara terima, itu melebihi dari segalanya. Jadi sekali lagi, colek kiri kanan, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Bilang. Saya ulang saudara, sebab Yesus lahir ke dunia, dia Allah sendiri. Kalau Allah sudah datang ke dunia, masa masih ragu sih sama Yesus? Ragu sama Allah, keterlaluan banget gitu. Kalau Yesus sudah melayani dengan kuasa, bahkan kuasanya Allah itu diberikan kepada semua yang percaya padanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Itu bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus, saudara pun bisa melakukan perkara yang besar. Jangan ragukan itu. Amin saudara. Kalau punya masalah, satu keluarga gandengan tangan berdoa. Kalau nggak punya masalah, tetap bangun mesbah doa. Suami-suami tumpang tangan di istri. Istri kalau suami pergi kerja, apalagi udah tanggal-tanggal mau gajian, yang ditanya jangan gajiannya. Pak, jangan lupa. Pak, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Ya. Jangan cuma ingat gajiannya. Mari istri-istri belajar. Taruh tanganmu di pundak suami. Pak, Tuhan memberkati engkau. Papa mama tumpang tangan. Papa mama tumpang tangan di anaknya kalau sekolah. Ah itu mah gak usah, itu mah papi mami aja pendeta. Itu mah pendeta. Ih malu. Saudara, ya ampun. Suami-suami tumpang tangan sama istri malu nggak? Besok Pak Yudi tumpang tangan ya, Rosal sini. Jangan ngapain? Nggak perlu begitu ya. Tuhan memberkati engkau istriku, Tuhan memberkati engkau anakku. Tangan suami itu imam. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya, ya. Jadi ingat, kemuliaan yang kita akan terima itu melebihi dari segalanya. Jangan ragukan Tuhan sebelum semuanya terlambat. Saya nggak tahu ini sudah diusahakan, ini pun bisa apa enggak saudara. Ini sebuah film cuma ilustrasi. Film ilustrasi sudah ngerti ya. Karena memang kan pengangkatan belum terjadi, jadi susah kan. Ya ini sebuah ilustrasi. Saudara kalau mau lihat film rapture banyak lah di YouTube ya. Ini saya cuma mau tayangkan sebagai ilustrasi. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan yang mati lebih dulu, nanti kuburannya akan terbelah, lalu mereka rohnya akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Mami Santi dan lain sebagainya itu akan diberikan tubuh kemuliaan. Lalu misalkan kita masih hidup nih, belum mati, saya belum mati, kita juga akan diberikan tubuh kemuliaan. Baju ditinggalkan. Ini baju apapun tidak dibawa di surga. Bukan telanjang, so jangan mikirin, berarti surga banyak orang telanjang ya, kan bajunya nggak dibawa, itu ya pikiran. Enggak, kita diberikan tubuh kemuliaan, ya baru, semuanya baru, ya. Jubahnya pun jubah kemuliaan. Tahu jubahnya dijahitnya di mana? Saya nggak tahu surga itu menjahit apa enggak. Tapi diberikan jubah kemuliaan. Bisa nggak jadi yang final? Oke, ini ilustrasi saja ya saudara. Ya saudara, paham ini yang akan terjadi nanti kira-kira. Surga di awan-awan ini ya, kita masa pengangkatan, kita mengadakan pesta kawin anak domba. Itu ilustrasi bahwa Allah berjumpa dengan mempelainya. Kita ada reuni akbar di mana? Di awan-awan itu.
Saudara yang sudah orang tua yang sudah meninggal, yang dalam Tuhan ya, yang dalam Tuhan, yang percaya Yesus, akan ada reuni akbar, saudara di sana. Dan setelah itu masanya akan tiba. Di dunia ini ngapain? Di dunia apa terjadi? Ini masa antikris. Kita di awan-awan sudah terhindar. Yang di bawah orang Kristen yang tertinggal mengalami masa antikris. Mau diapain, mau aniaya apapun nggak mati-mati. Itu ada di Alkitab. Gunung timpalah kami biar kami mati, nggak mati-mati saudara. Saudara mau beli susu, punya duit banyak, tapi kalau tidak ada cap, saudara tidak akan bisa beli susu buat anak saudara. Saudara mau melakukan apa saja, bisnis masih ada di dunia. Siapa yang memerintah? Yang memerintah Lucifer. Itu di dunia. Kita di mana yang diangkat? Ada di awan-awan, belum surga. Masanya nanti tiba, setelah masa antikris selesai, kita yang di awan-awan turun. Lalu yang kuasa kegelapan antikris diikat oleh Tuhan di kerajaannya sendiri 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Siapa yang kita perintah? Orang-orang yang tidak percaya. Cerita yang seperti ini kan susah diterima dengan otak, saudara. Makanya kalau nggak pakai iman yang kuat ya susah. Masa sih? Aduh Bu Andri, itu nanti lah Bu Andri. Susah, puyeng dah saya puyeng. Lah, untuk kita bisa diangkat itu kan kita mesti punya iman yang kuat sekarang. Saudara bisa terima rapot sampai rapor rohani saudara biru semua, ranking, cum laude. Itu kapan? Ya sekarang ini loh. Ini saudara lagi hidup dikasih waktu, kairos, kesempatan sama Tuhan. Ayo berubah, jangan ragukan Tuhan. Kristen yang luar biasa. Nanti dapat rapot yang baik. Ini semua kan mengalami pengangkatan. Tergantung, saudara mau ditinggal atau mau diangkat. Bisa nggak Bu yang dibawa di dunia ini yang misalkan saya nggak diangkat nih? Waduh, tapi dengan sisa iman yang ada, saya bertobat. Bisa, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Saya cari gereja, nggak ada gereja. Gereja Pondok Maharta masih ada. Ada ini mimbar nggak diangkat ini. Drum nggak diangkat semuanya. Ini masih ada nih. Cuman saya pasti, saya sama Pak Jon nggak ada. Saudara mau berebut mau jadi gembala sini boleh, ambil aja. Yang ketinggalan ya. Saya sudah nggak mau ada di sini aja. Tapi gereja-gereja Tuhan bangunannya masih ada. Tetapi ada kebaktian nggak? Ada. Tetapi yang diberitakan bukan lagi Alkitab. Alkitab udah nggak ada, saudara. Kemana kan Alkitab nggak diangkat tuh? Alkitab nggak diangkat, dihancurin sama Lucifer. Yang diberitakan adalah sembah Lucifer. Dia adalah Tuhan. Kebaktiannya udah berubah. Yang paling aman apa? Gereja setan itu masih aman terus. Gak berubah itu sampai pengangkatan, ya tetap aja dunia begitu. Sangat sulit saudara bisa bertahan dengan iman sisa yang ada. Sangat sulit. Orang kita zaman sekarang aja udah susah, gampang banget menyangkal Tuhan, apalagi zaman antikris. Mari tundukkan kepala kita.